justru itu akan membantu ibu untuk membuat ibu lebih segar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast UPTD Puskesmas Bagu, yaitu podcast Capcin Cuap-Cuap Informatif. Untuk kali ini bersama saya Nining Andriani sebagai podcasternya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan, lebih khusus lagi yaitu mengenai kehamilan risiko tinggi. Dan pada hari ini saya sudah didampingi oleh dua orang narasumber, yaitu yang pertama adalah Dr. Igusti Nyoman Stamel. Beliau adalah dokter spesialis kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Praia. Dan satu lagi narasumber saya adalah Ibu Dewi Susila Mayanti, SKBD. Beliau adalah bidan di UPTD Puskesmas Bagu. Selamat siang, Pak Dokter dan Bu bidan. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, terima kasih sudah mengisi podcast di UPTD Puskesmas Bagu kali ini. Mohon maaf sebelumnya mungkin sedikit saya menginfokan bahwa di Puskesmas Bagu terdiri dari 5 desa ya dok. Tetapi nanti akan dijelaskan kembali oleh Ibu Dewi Susila Mayanti bagaimana rinciannya keadaan ibu hamil yang ada di Puskesmas Bagu. Beliau sebagai bidan koordinator di UPTD Puskesmas Bagu. Persilakan Ibu. Terima kasih. Selamat siang dok. Motor Tampiase atas waktunya. Saya akan teruskan bahwa jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Bagu itu 33.969 yang terdiri dari laki-laki 16.677 dan perempuannya 17.292. Jumlah ibu hamil kita yang di Puskesmas Bagu itu dok ada 645 orang dan jumlah ibu hamil resti itu ada 233, di mana terdiri dari anemi 79, kek 107, HDK 30 dok, dan lain-lain itu ada 17. Jumlah desa ada 5 seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nining, dan ada juga poskesdes kita atau polindes kita ada 4, dan jumlah bidan di wilayah Puskesmas Bagu itu ada 30 orang dok. Di sini di mana kita punya ibu hamil resti cukup tinggi jadinya dok ya. Jadi yang paling kita sering jumpai sekarang adalah itu PEB dok. Jadi HDK ya dok ya hampir itu sebanyak 30 orang, dan tahun ini kita sudah menyumbang kematian ibu 1 orang dok dengan PEB ya. Kami mohon penjelasan atau pencerahan dari Pak Dokter tentang PEB ini. Bagaimana sih seharusnya kami di bidan desa atau bidan di puskesmas itu langkah-langkah apa yang harus kami lakukan dok itu? Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Ya, jadi kalau masalah hipertensi dalam kehamilan itu tidak hanya di sini aja. Jadi sudah menjadi masalah kita di Lombok Tengah ya. Karena yang sekarang trennya ya kasus yang datang ke rumah sakit itu memang lebih banyak kasus-kasus dengan hipertensi dalam kehamilan, khususnya yang preeklamsia berat dan ada beberapa yang eklamsia ya. Itu sekarang sudah mengalahkan perdarahan ya, yang tinggi ya. Berubah, ya. Sudah ya, jarang malah sekarang dok hipertensi dalam kehamilan. Nah, ini memang tidak bisa dipungkiri, mungkin ada beberapa faktor yang berperan di sini ya, mungkin gaya hidup, kemudian pola makan juga itu berpengaruh terhadap kenapa sampai hipertensi dalam kehamilan juga semakin banyak kasusnya. Karena memang secara teori pun kalau hipertensi dalam kehamilan ini patofisiologi atau penyebabnya itu memang belum terlalu jelas ya, karena masih banyak teori yang dianut ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan kasus hipertensi dalam kehamilan, khususnya di Mbak kalau yang berhadapan dengan pasien, kalau yang terpenting itu adalah bagaimana kita melakukan deteksi dini ya. Deteksi dini terhadap kasus-kasus yang kemungkinan besar akan menjadi hipertensi dalam kehamilan. Dan kita tahu bahwa pemerintah sudah merancang buku KIA yang
cukup bagus ya, saya kira yang terbaru itu sudah di dalamnya sudah ada screening untuk untuk semua hipertensi dalam hipertensi kehamilan kan, kehamilan, sudah iya. ada di sana Sudah ada, ya. Dok. Jadi dengan mengikuti tahapan-tahapan itu kita akan bisa menjaring beberapa kasus yang kemungkinan besar akan berisiko tinggi untuk menjadi preeklamsia berat ataupun eklamsia. Jadi kalau tadi dikatakan kurang lebih berapa yang dengan resti hipertensi? 30. Kurang 30. Jadi yang 30 ini ya jangan sampai Berlanjut. semuanya menjadi eklamsi, jangan. Ya, Iya, jadi Dok, ya. yang 30 ini harus tetap diawasi. Jadi pengawasan ANC yang teratur, kemudian yang sekarang ada pencegahan ya, pencegahan daripada bagaimana seorang ibu hamil yang hamil di usia muda misalnya mempunyai faktor risiko untuk menjadi hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, itu bisa dicegah sebenarnya. Iya, Dok. Bisa dicegah walaupun itu tidak 100%. Iya. Pencegahannya gimana? Yang pertama yaitu dengan pola hidup sehat tentunya Pola hidup ya. sehat. Iya. Pola hidup sehat. germas ya dok. Iya. Makanan bergizi, empat sehat lima sempurna tentunya, kemudian istirahat yang cukup. Kemudian kalau dari kita, dari Ibu Bidan, dari dokter, ada pencegahannya itu dengan pemberian obat-obatan. Iya. Ya, yang sudah kita terapkan yaitu dengan pemberian aspirin dosis rendah, itu mulai awal kehamilan, dan kalsium. Ya, jadi itu yang diberikan. Jadi kalau Ibu Bidan mempunyai ibu hamil dengan resti hipertensi, itu mulai umur kehamilan 13 minggu bisa diberikan Sudah suplemen diberikan. tersebut. Nggih. Ya, jadi Nggih, Dok. aspirinnya itu yang dosis rendah kurang lebih 80 mili ya. 1 kali 80 mili itu diberikan mulai umur kehamilan 13 minggu sampai dia menjelang persalinan, atau bisa dihentikan 2 minggu sebelum persalinan. Kemudian yang kedua, pemberian kalsium itu dengan dosis 1000 sampai 1500 miligram ya. Iya. Jadi kalau satu tablet kan isinya 500 ya. Iya. Berarti Tambah. 2 sampai 2 3 sampai 3 tablet, tablet. ya, per hari. Per hari. Itu secara terus-menerus diberikan sampai dia menjelang proses Persalinan. Itu dari pencegahan dengan Obat-obatan. medikamentosa. Kemudian yang berikutnya tentu juga kita tidak bisa harus juga memperhatikan faktor-faktor lain, misalnya pola makannya ya. Jadi jangan sampai ibu tersebut jatuh dalam kondisi malnutrisi. Kurang Misalnya jangan sampai dia gemuk ya. Iya. Karena kalau obesitas juga Beresiko. Beresiko. untuk menjadi preeklamsia ya. Iya. Jadi makanan dijaga ya. Berat badan dijaga. Berat badan juga dipantau tiap bulan ya. Iya. Itu dengan kenaikan kurang lebih, kalau secara teori disebutkan tiap minggu itu naik kurang lebih 300 gram. ya, 300 gram sampai maksimal 500 gram ya. Seminggu. Jadi kalau kita hitung sebulan berarti Berarti kira-kira 2 kilo. 1,5 lah, 1,5 kilo, ya. sama 1,5. Kalau untuk ibu-ibu yang dengan risiko ya 1,5 mungkin cukup ya. Jadi itu diperhatikan gizi. Selain itu juga yang penting adalah KIE untuk keluarganya juga, bagaimana nantinya mereka mensupport ya. Iya. Nanti Kalau perlu. iya, ini yang sering khususnya di Lombok Tengah ini yang seringnya di Betul. Kendala. masalah ya. Benar banget. Benar enggak? Iya, Benar, Dok. banget tuh. Saya yakin di sini juga Sama. terjadi hal Kadang seperti sebatang itu. kara soal ibu hamil Ya. itu ngerasa dirinya. Ya, jadi sekarang harus diubah. Memang yang sebagai tulang punggung adalah suami. Tapi istri kan juga mempunyai peran di dalam rumah tersebut. Artinya mereka juga harus diberikan perhatian yang lebih, si istri, apalagi yang mempunyai risiko untuk menjadi potensi dalam kehamilan ini ya. Mulai dari pola makan, kemudian vitamin, kemudian kebutuhan
obat-obatan tadi yang harus dia harus minum, diminum. ya. Jadi itu harus tetap, sang suami juga harus bisa mengawasi istrinya untuk dia bisa disiplin menerapkan gaya hidup sehat, kemudian minum obat secara teratur, kemudian mengantar saat dia ANC, ya. Jadi itu yang perlu ditekankan di sini. Dukungan keluarga yang pertama, kemudian juga sama, dukungan masyarakat juga sama. Jadi masyarakat kalau melihat di lingkungannya ada kasus-kasus yang memang berpotensi untuk menjadi potensi dalam kehamilan, juga harus aware. Jadi tidak boleh cuek terhadap lingkungannya. Kalau ada ibu hamil yang memang ada faktor risiko akan menjadi hipertensi dalam kehamilan, mereka kalau memang melenceng dari apa anjuran dari bidan, mereka harus ikut memberikan nasihat, mengarahkan, bila perlu memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut. Mungkin itu ya yang bisa kita kerjakan di lapangan. Kemudian kalau misalnya ketemu dengan kasus, tentu ibu sudah tahu protapnya, penanganannya bagaimana. Itu dengan pemberian. Kalau misalnya sudah masuk preeklamsia berat, tentu segera dirujuk ke rumah sakit tanpa memandang umur kehamilan, dengan pemberian obat anti kejang, yaitu MGS4, ya. Mungkin itu yang bisa dikerjakan, ya. Untuk pemberian MGS4 itu, Dok, jadi mungkin pada hamil-hamil dengan preterm sama kan perlakuannya. Kalau sudah kita tahu bahwa itu PEB, ya perlakuannya sama dengan yang aterm. Ya, kalau dulu kita menganut kalau dia preterm kurang dari 37 minggu hanya diberikan drip aja. Ya, drip aja. Sekarang harus bolus juga. Tapi kalau sekarang kita tidak membedakan lagi. Harus sama bolus. Antara preterm kemudian aterm itu sama. Diberikan bolus dan drip. Kenapa? Karena kita menginginkan bahwa dosis MGS4 yang tujuannya untuk mencegah kejang itu langsung tinggi di dalam darah ibu untuk mencegah terjadinya kejang. Jadi istilahnya loading dose, meningkatkan dosis secara cepat di dalam darah itu dengan pemberian yang bolus. Kemudian untuk maintenance-nya atau untuk dosis pemeliharaannya itu diberikan secara titrasi yang di drip itu. Karena pemicu kejang, kalau dulu kita menganggap bahwa persalinan satu-satunya, tapi ternyata tidak. Banyak kasus di rumah sakit yang dirawat konservatif, ternyata bisa tiba-tiba juga kejang di ruangan. Itu dasarnya mengapa akhirnya tidak ada perbedaan pemberian dosis MGS4 pada kasus-kasus yang preterm dan aterm. Semuanya diberikan full dose. Satu lagi nih, Dok, pertanyaan yang sering sekali ditanyain sama pasien. Kalau pasien itu dengan tensi tinggi, mereka kan kadang-kadang tahu istilahnya preeklampsi atau eklampsi atau PEB ya, seperti kita. Dia taunya tensi saya tinggi, Bu, dia bilang itu. Nah, setelah tensinya tinggi ibu tensinya tinggi. Jadi ibu begini-gini, kita kasih dia KIE kan, Dok. Nah, begitu minum obat, dikasih obat sama bidan, pulangnya balik ANC lagi, ibu hamil tuh nanya, Bu, saya kan tensi saya tinggi, kenapa saya dikasih tambah darah, Bu? Biasanya begitu. Ada hubungannya nggak tuh, Dok? Antara tekanan darah tinggi dengan tablet tambah darah yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Setiap ibu hamil kan dapat tablet tambah darah 90 kan, Dok, ya minimal. Ya, ini memang tugas kita ya sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat, khususnya untuk ibu-ibu hamil dan keluarganya ya, bahwa itu sebenarnya tidak ada hubungan antara tablet penambah darah dengan meningkatkan tekanan darah. Itu sama sekali tidak ada hubungan ya, ibu-ibu hamil yang ada di rumah ya. Jadi jangan takut minum tablet penambah darah, itu tidak akan meningkatkan tekanan darah. Ya. Justru itu akan membantu ibu untuk membuat ibu lebih segar. Ya. Jadi pada saat proses persalinan, ibu tidak akan kekurangan darah untuk mengurangi risiko terjadinya perdarahan pada saat proses persalinan. Kemudian juga bayi yang ibu kandung mendapatkan gizi yang cukup dengan minum salah satunya itu tablet penambah darah. Selain juga makanan yang lain seperti susu, daging,
itu tidak masalah, silahkan. Karena itu tidak akan meningkatkan tekanan darah, ya. Iya. Jadi Itu, jangan takut ya Ibu. ya, benar, nggak usah takut. Iya. Jangan takut, silahkan, ya. Yang penting ibu harus teratur minum obat, rajin kontrol ke bidannya, Bidannya. ya. Harus 2 kali ketemu dokter juga. Iya, 2 Iya. kali ketemu saya, ya. Iya. Iya. Ketemu sama dokter ganteng ya, dokter Sutama. Di mana kliniknya Dok? Bisa promosi mungkin. Di Cahaya Medika, Saya di rumah sakit. Rumah Sakit Peraya. Saya. Iya. Intinya dokter spesialis silakan, yang penting Iya. dokter spesialis harus kontak minimal 2 Minimal kali 2 selama kali. hamil. Iya. Kalau lebih juga nggak masalah, ya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin itu aja Pak Dokter. Terima kasih Ya. banyak. Ya, jadi pesan saya ya kepada masyarakat sekalian, ya khususnya di wilayah Puskesmas Bagu ini, ya, ibu-ibu bidan ini adalah tulang punggung kami di lapangan. Salah satunya untuk menjaring kasus-kasus yang akan berpotensi menjadi tekanan darah tinggi. Jadi kami mohon ibu-ibu bidan kami ini didukung dalam melaksanakan tugasnya, ya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak suaminya harus mengikuti apa nasihat dari bidan-bidan kami yang ada di puskesmas atau yang ada di Polindes. Tujuannya adalah agar ibu-ibu bisa hamil yang nyaman, kemudian ibu sehat, bayi sehat, kemudian saat proses persalinan berjalan lancar, tidak ada komplikasi macam-macam, sehingga ibu melahirkan sehat Dan bayi selamat. sehat. Ya, itu mungkin pesan saya untuk ibu-ibu hamil yang ada di wilayah Puskesmas Bagu ini. Ya. Iya, terima kasih Pak Dokter atas nasihat-nasihatnya buat Masyarakat. ibu hamil dan kita semua sebenarnya yang ada, semua sahabat Capcin yang ada di luar sana. Demikian pembahasan kita mengenai seputar kehamilan risiko tinggi, terutama yang kita bahas saat ini adalah kehamilan dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi ya Ibu ya. Tadi telah disampaikan oleh Dokter Sutama hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu hamil untuk mencegah hal buruk terjadi akibat dari hamil dengan risiko tinggi. Kehamilan tersebut, intinya saat ini yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang hamil wajib periksa kehamilan ya secara teratur dan agar lebih lebih cepat diketahui faktor-faktor risiko yang bisa dicegah lebih dini juga dan diatasi sedini mungkin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sutama dan Ibu Dewi Sucilamati yang telah hadir di episode Capcin kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Capcin UPTD Puskesmas Bagu ya. Sampai jumpa kembali di podcast Capcin selanjutnya dengan materi-materi pembahasan yang lebih menarik tentunya. Atau sahabat Capcin bisa merequest materi apa saja yang ingin dibahas selanjutnya di podcast UPTD Puskesmas Bagu. Akhir kata, tetap sehat, selalu bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.